Handa Jataka, J203. Aku bersahabat dengan ras ular Virupaka. Ini dikisahkan oleh guru saat berdiam di Jetavana, tentang beku tertentu. Seperti yang didengar, saat keluar dari pintu ruang sauna ia mematahkan sepotong kayu pohon yang sudah busuk, dan seekor ular menggigit jempol kakinya, maka ia langsung meninggal di tempat. Kematiannya diketahui seluruh penghuni vihara. Para beku mengangkat pembicaraan di Dhammasabha, Afuso, seperti didengar beku ini dan itu, ketika di pintu ruang sauna, dia mematahkan sepotong kayu, seekor ular menggigitnya sehingga dia langsung meninggal di tempat. Guru datang, para beku, apakah yang sedang kalian perbincangkan saat duduk bersama di sini? Tanyanya. Mereka memberitahu beliau, yang berkata, para beku, jika dia telah mengembangkan meta kebaikan persahabatan cinta kasih dimulai dari 4 ras kerajaan ular, ular itu tidak akan menggigitnya. Para pertapa di masa lalu, sebelum munculnya Buddha, setelah mengembangkan meta kepada 4 ras kerajaan ular, terbebas dari ketakutan yang muncul dari 4 ras raja ular ini. Setelah mengatakannya, beliau membawakan kisah masa lampau ini. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah kerajaan Varanasi, Bodhisatta dilahirkan di keluarga Brahmana di negeri Kasi. Ketika dewasa, ia melepaskan nafsu indera dan meninggalkan keduniawian untuk menjadi pertapa. Setelah mengembangkan abina dan pencapaian-pencapaian, ia membangun sebuah pertapaan di tikungan sungai Ganga dekat daerah Himavanta. Di sana ia berdiam dikelilingi oleh sekelompok pertapa, dan menghibur diri mereka dalam kegembiraan jana. Pada masa itu ada berbagai jenis makhluk melata di tepi sungai Ganga, yang mengganggu para pertapa, dan banyak dari mereka mengalami kematian. Para pertapa menceritakan hal itu kepada Bodhisatta. Bodhisatta setelah mengumpulkan semua pertapa, jika kalian mengembangkan meta kepada 4 ras kerajaan ular, tidak ada ular yang akan menggigit kalian. Karena itu mulai saat ini, kembangkanlah meta kepada 4 ras kerajaan ular. Setelah mengatakannya, ia mengucapkan syair ini. Aku bersahabat dengan ras ular Virupaka. Aku bersahabat dengan ras ular Erapata. Aku bersahabat dengan ras ular Cebiaputa. Dan aku bersahabat dengan ras ular Kanhagotama. Demikian setelah menyebutkan 4 ras kerajaan ular, jika kalian dapat mengembangkan meta terhadap mereka, tidak ada makhluk melata yang akan menggigit atau menyulitkan kalian. Setelah mengatakannya, ia mengucapkan syair kedua. Aku bersahabat dengan makhluk tanpa kaki, aku bersahabat dengan makhluk berkaki 2, aku bersahabat dengan makhluk berkaki 4, dan aku bersahabat dengan makhluk berkaki banyak. Demikian setelah menunjukkan pengembangan meta di dalam dirinya, ia menunjukkan permohonan dengan syair ini. Semoga makhluk tanpa kaki tidak menyakiti dan menyulitkanku, makhluk berkaki 2 tidak menyakiti dan menyulitkanku, makhluk berkaki 4 tidak menyakiti dan menyulitkanku, dan makhluk berkaki banyak tidak menyakiti dan menyulitkanku. Sekarang untuk makhluk secara umum tidak spesifik, ia menunjukkan pengembangan meta dengan mengucapkan syair ini. Semua makhluk, semua yang bernapas, semua yang menjadi, dan seluruhnya, semoga semuanya menemukan keberuntungan, janganlah mendekatkan diri ke dalam kejahatan. Demikianlah ia mengembangkan meta kepada semua makhluk tanpa batas. Setelah mengatakannya, ia mengingatkan para pendengarnya akan kualitas 3 permata. Tidak terbatas adalah Buddha, tidak terbatas adalah Dhamma, dan tidak terbatas adalah Sangha. Demikian Bodhisatta berkata, dengan mengingat kualitas dari 3 permata, ia menunjukkan kepada mereka ketidakterbatasan dari permata-permata itu, dan menunjukkannya kepada mereka bahwa makhluk-makhluk melata adalah terbatas. Terbatas dan dapat diukur adalah makhluk melata yaitu, ular, kalajengking, lipan, laba-laba, kadal cicak, dan tikus. Kemudian lagi, Bodhisatta, karena adanya nafsu indera dalam makhluk-makhluk, inilah yang membuat mereka terbatas, oleh karena itu tunjukkan keterbatasan makhluk-makhluk melata ini. Tidak terbatas adalah kekuatan 3 permata, terbatas adalah makhluk-makhluk melata ini, lakukanlah perlindungan siang dan malam dengan mengingat kualitas dari 3 permata. Kemudian untuk menunjukkan betapa terlampauinya mereka, ia mengucapkan syair ini. Aku telah membuat penjagaan, aku telah membuat mantra perlindungan Parita, semoga makhluk-makhluk ini pergi. Saya menghormat Bhagava, saya menghormat 7 sama Sambuddha. Demikian, sementara melakukan penghormatan juga mengingat 7 Buddha, Bodhisatta menggabungkan Parita ini dan mengirimkannya kepada kelompok pertapa. Dimulai dari 2 syair pengembangan meta terhadap 4 ras kerajaan ular, dan menunjukkan 2 syair pengembangan meta kepada makhluk yang spesifik dan tidak spesifik, parita ini dikatakan dan harus diketahui. Sejak saat itu kelompok pertapa mempertahankan nasihat Bodhisatta, dengan mengembangkan meta, dan mengingat kualitas Buddha. Saat mereka mengingat kualitas Buddha, semua makhluk melata pergi. Bodhisatta setelah mengembangkan Brahma Vihara juga, pada akhirnya terlahir di alam Brahma. Guru setelah membawakan pengajaran Dhamma ini, mengidentifikasi kelahiran, pada masa itu kelompok pertapa adalah pengikut Buddha, dan guru kelompok itu adalah aku sendiri. Sama Sambuddha Vipassi,
Sama Sambuddha Sihi, Sama Sambuddha Vesabu, Sama Sambuddha Kakusanda, Sama Sambuddha Konagamana, Sama Sambuddha Kasapa, dan Sama Sambuddha Gotama. Hudaka Nikaya. Jataka Atakata, Dutio Bago Dukanipata pukul 6:03. Natamdal Hafaga.